Sebagai penikmat film, gue percaya kalau lu pasti udah akrab sama istilah film cult, film popcorn, film blockbuster. Tapi bagaimana dengan istilah film kelas B atau B-movies? Ya harusnya sih pernah denger ya, atau gue yakin pasti lu pernah nonton deh film-film kelas B. Dan mungkin kalaupun lu nggak tahu ya mungkin belum sadar aja ada istilah film kelas B atau B-movies. Nah di video ini gue pengen sedikit ngebahas tentang yang disebut dengan film kelas B atau film B-movies. Nah mulai dari mana ya? Mulainya mungkin dari klasifikasi dulu kali ya. Apa sih terminologinya tentang yang disebut film kelas B? Jadi begini, film kelas B itu kerap kali diidentikan dengan film-film yang diproduksi dengan anggaran rendah dan kualitas yang rendah. Terus juga film kelas B atau film B-movies itu kerap kali disebut juga sebagai film eksploitasi dengan mengeksploitasi genre. Karena banyak film-film B-movies yang memang film-film genre ya, film-film horor, film action begitu. Walaupun ya ada juga film-film yang unsurnya tuh lebih drama. Terus apa aja sih yang dieksploitasi? Misalnya itu kayak mistisme gitu. Kalau film horor itu mengeksploitasi unsur-unsur mistisme. Terus juga mengeksploitasi unsur-unsur seksualitas yang eksplisit. Terus juga kerap kali logika ceritanya itu kayak berantakan. Terus juga biasanya pakai aktor-aktor yang nggak terkenal gitu, yang aktingnya tuh datar, flat, jelek gitu. Tapi apakah film B itu selalu dipandang sebagai film yang buruk? Ya sebagai sebuah bentuk kekaryaan, sebagai sebagai sinema, sebagai karya seni, ya kayaknya nggak bisa semata-mata disebut sebagai film jelek ya. Walaupun ya kalau jelek bagus itu orang pasti akan selalu subjektif. Tapi sebagai film, sebagai karya, film kelas B punya estetikanya sendiri. Yang tadi gue sebut ya, dengan ciri-ciri yang umum gitu dari film kelas B. Ada faktor yang perlu dicatat juga, kayak gak semua pembuat film itu bermaksud membuat filmnya dia sebagai film yang tadi yang diklasifikasikan sebagai film kelas B. Bisa jadi memang tujuannya tuh awalnya gak ke situ, tapi ada juga memang pembuat film yang memang dengan sadar menjadikan ini sebagai estetika filmnya. Jadi memang secara sadar filmnya didesain seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Contohnya kalau sekarang itu ada Azam. Azam itu sutradara muda yang menurut gue akan dicatat namanya nanti di kemudian hari sebagai seorang pembuat film yang penting dan punya segmentasi penontonnya sendiri. Dan menurut gue kalau lu punya kesempatan buat nonton film-filmnya Azam, coba deh nonton film-filmnya dia. Kalau ada kesempatan gitu ya, coba deh nonton film-film dia, karena dia ini memang punya concern dan ketertarikan yang kuat ya sama film-film kelas B kayak gini. Dan ya film-filmnya menurut gue menarik. Terus juga kalau mau ditilik lagi gitu sejarahnya, film-film kelas B ini memang ramai itu di era 80-an. Nggak cuma di luar negeri, kayak misalnya kalau di luar itu ada Mad Max gitu. Mad Max itu juga kerap diklasifikasikan atau diidentifikasi sebagai film kelas B. Mad Max yang awal tuh, yang dulu tuh. Tapi juga menjadi film blockbuster sekarang. Terus juga misalnya kayak yang legend tuh judulnya tuh kayak Dawn of the Dead, terus kayak Blair Witch Project itu juga film yang diproduksi dengan anggaran rendah dan ya begitulah. Tapi itu juga jadi film yang cult sekarang. Nah, apa bedanya film kelas B atau B-movies dengan film cult? Nggak selamanya film cult itu film B-movies, nggak selalu. Karena kalau kita mau
identifikasi lagi, film cult itu adalah film yang memang punya masa gitu loh, punya penonton setianya dan selalu diomongin, ditasbihkan gitu sebagai sebuah film yang kayaknya lu harus tonton ini minimal 1 kali seumur hidup. Kayak gitu. Jadi nggak selalu film kelas B itu sebagai film cult. Tapi cult itu lebih umum lagi sih, film-film apapun ya bisa aja dianggap sebagai film cult kalau dia memang punya masa gitu yang selalu diomongin, selalu dicatat judul filmnya. Kalau di Indonesia itu ya kayak misalnya kayak Ada Apa Dengan Cinta tuh menurut gue bisa diklasifikasikan sebagai film cult ya, walaupun tuh kan bukan B-movies gitu. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Terus juga memang kalau di Indonesia sendiri itu juga ramai itu menjamur di tahun 80-an. Memang ada beberapa aspek ya yang mendukung, tapi lebih kayak memaksa lahirnya film-film kelas B kayak gini, film-film dengan yang diproduksi dengan anggaran rendah dan akhirnya dengan kualitasnya rendah gitu. Faktornya tuh ya ada urusan masalah politis juga ya, masalah peraturan ekspor film, terus juga demand waktu itu ya memang lagi tinggi-tingginya, jadi memang ada faktor memenuhi kuota bioskop saat itu, dan itu diakalin sama studio-studio untuk memproduksi film-film dengan anggarannya rendah tapi bikinnya itu bisa cepet jadi dan bisa cepat terdistribusi. Nah ternyata film-film yang dibuat pada saat itu, contohnya kalau yang terkenal ya kayak Jaka Sembung begitu, film-film Jaka Sembung, film-filmnya Barry Prima ya, film kayak Jaka Sembung, Primitif itu legend juga tuh, tapi kontroversial tuh kalau Primitif. Terus Jaka Sembung begitu, silat, terus ada unsur-unsur kliniknya. Itu laku, dan film horor eksploitasi juga, film-filmnya Susana kayak Malam Satu Suro misalnya. Jadi film-film Susana tuh juga bisa kita identifikasikan sebagai film kelas B, dan itu ternyata laku memang. Dan gak hanya di Indonesia, tapi juga itu ada demandnya di luar negeri. Ada distributor film luar, Mondo Macabro tulisannya. Itu distributor luar yang memang fokus sama film-film kayak gini, film-film kelas B, dan itu juga ngebawa film kayak film Jaka Sembung gitu akhirnya bisa ditonton di publik luar negeri sana, dan jadi film yang legend juga tuh, dikenal di luar negeri kayak film Jaka Sembung. Ya itu tadi kalau mau sederhana ngegambarin gimana ya, tadi salah satunya ya filmnya dibuat dengan anggaran yang rendah, terus juga kualitasnya akhirnya jadi rendah. Ya bayangin aja misalnya kalau lu budgetnya kecil, akhirnya yang output yang terhasilkan juga kecil karena mepet kan dengan tadi ingin memenuhi kuota bioskop tadi, kebut-kebutan waktunya. Jadi ya secara pemain juga nggak bisa nyari pemain yang memang ya oke, yang bayarannya tinggi gitu. Kerap kali juga akhirnya memakai orang-orang yang biasa-biasa aja dan aktor-aktor yang biasa, dan ya pada akhirnya beruntut juga ya dengan unsur teknis segala macam, dan akhirnya jadi film dengan kualitas yang rendah. Tapi itu juga ternyata saat itu tercatat ya laku. Dan kalau lo mau buka film-film katalog film-film Indonesia di tahun 80-an begitu, itu tuh lo akan nemuin film-film judul-judul yang eksplisitnya tuh mengarah unsur-unsur seksual. Terus poster-posternya tuh poster yang mengedepankan unsur-unsur seksualitas begitu. Dan ya itu adalah bagian dari sejarah kita lah, dan itu cukup terulang tuh di dekade 2000, tengah 2000, sekitar 2007 ke atas lah ya, 2010-an tuh masih ada tuh film-film horor. Tapi waktu itu memang masanya film-film horor seks ya di era itu, di era 2000, sekitar 2010-an lah.
Itu tuh mulai reda itu semenjak ada The Raid tuh, seinget gue. Mulai berangsur, mulai turun, dan di era 2013 2014 tuh udah kayak hilang, pelan-pelan udah hilang. Jadi sekitar ada masanya 2007-an kayaknya, 2007 ke atasan tuh cukup banyak tuh kayaknya ya waktu itu. Seingat gue nggak apal apa aja sih, tapi memang ada masanya film-film horor seks di kita. Walaupun ya kalau film-film yang laga, film-film yang silat gitu tuh yang klinik banget horornya, dan mengedepankan ada mendorong promosi dengan poster-poster yang menjurus eksplisit seksual gitu, dan itu ada di era 80-an. Lu cari ya film-film tahun 80-an, cari posternya. Banyak tuh kayak gitu, dan itu kayaknya udah nggak bakal bisa tuh bikin film kayak gitu sekarang. Ya itu bagian dari catatan sejarah kita lah. Tapi sekali lagi menurut gua tidak selalu film B-movies itu selalu dianggap sebagai film jelek yang udah kalau nggak usah lo tonton. Karena menurut gua film B-movies itu ya akan selalu punya segmentasinya sendiri juga sih. Dan ya itu adalah bentuk estetika dari film gitu, sebuah estetika tersendiri, dan bukan gak mungkin, sangat bisa dinikmati. Karena ya film-film mau bagaimanapun itu tetap kayak film-film tahun 80-an gitu ya. Itu kan tetap yang dibilang film B-movies lah apa segala macam itu, tapi kan itu tetap sebagai film yang banyak film yang kita anggap cult gitu. Begitupun di luar negeri, lu kalau pengen nonton film-film B-movies gitu, coba nonton di Tubi deh. Di Tubi tuh seingat gue pernah nonton sih beberapa film yang bisa kita lihat sebagai produksinya memang film-film B-movies. Ada yang baru-baru, tapi juga banyak yang film-film klasik, film-film lama. Tapi luar negeri ya, seingat gue ada sih film Indonesia tuh Primitif judulnya, itu film kontroversial juga karena temanya tuh tentang kanibalisme gitu. Itu ada, gue pernah nonton di Tubi dan kayaknya masih ada deh sekarang. Tapi Tubi tuh kalau pengen nonton di Tubi harus pakai VPN. Tubi itu OTT gratis, legal. Ya legal ya. Tapi harus pakai VPN nontonnya, tubi.com. Gua sih belum, susah untuk mengaksesnya kalau dari desktop. Tapi kalau misalnya pakai mobile ya, pakai aplikasi, pakai VPN, pakai IP Amerika sana, itu masih bisa diakses. Itu aja mungkin yang bisa sedikit gue singgung tentang B-movies. Mungkin ada penjelasan gue yang kurang atau mungkin penjelasan gue yang salah, bisa lo koreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mensupport gue dengan cara subscribe, boleh juga like lah sekali, terus share juga boleh banget. Tapi yang penting mungkin bisa traktir Harwi nonton. Pokoknya semua link-link itu ada di deskripsi. Oh iya, satu lagi, kalau pengen nyari referensi film, bingung lagi pengen nonton apa, gue punya kitab referensi film, bisa lo akses juga, ada di deskripsi linknya. Di situ gue ngurutin film-film berdasarkan temanya, tema besarnya. Jadi kalau misalnya kayak gue pengen nonton film tentang horor nih, kayak tema kutukan gitu, nah gue bikin tuh di situ tuh. Jadi ntar lu bisa cari referensi film yang ada di situ. Semuanya pokoknya linknya yang berkaitan dengan link-link ada di deskripsi. Dan udahlah, itu aja ya, kayak terlalu panjang. Jadi terima kasih sudah menonton sejauh ini. Sampai ketemu di video berikutnya.